Aladenggan ni basani tuhata, naung tapar saulihon sahat tutikyon, tama tapuji tapasang guana, martangyang mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Marede mahita sian buku de nomor 10 ayat sada dohot 2. Di bagasan guar ni debata ama, dohot guar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guar ni ton di perbadia, nama no palangit dohot tanoon. Amen. Pinuji madebata amani Tuhan Yesus Kristus, nang upasu-pasuhon tu hita ragam ni pasu-pasu partodion, sian banua ginjang, di bagasan Kristus, ditodohyando hita bahen anakna, marhiti-hiti Yesus Kristus, asa tu ibana, mangihuton lomo ni rohana, asa tarpuji asin ni rohana namar muliai. Haleluya, martangyang mahita. Ale debata amanami di bagasan Yesus Kristus, Tuhan nami, naung diusihon hodo ton di perbadia, pangapul jala pangurupi nami, asa totong diramoti hami di bagasan hasitongan ni hatam, tung sotar dododo balga dohot holong asini roham tuhami. Dibaheni namangido mahami tuho, ajari mahami jala togu-togu, mahami mandalani dalan natiuri, asaunang tarsuladit hami jala madabu tu bagasan dosa, namam perhato baton golu nami. Say ondingi mahami di bagasan holong ni roham. Asa tarbahin hami jongjong maralohon pangunjunan dohot pangelan ni portibion. Say gok hamulyaon maliat portibion.
sadarion rodi saleleng nilelengna. Amin. Marede mahitesin buku de nomor 232 ayat sada dohot ayat 2. Amanginang tabigi mahata ni debata, patu jolo ni jamita, imana tersurat di Lukas 12 ayat 10 sahatu ayat 20 sada, hujahahun ma tuhita. Jadi adong masahalak sien natoropi, namandok tu ibana, guru dokon ma aparaku merbagi tian-tianan nami rap dohot ahu. Alai di dok matu ibana, buah ise do pabakit ahu gabe panguhum, manang sibagi tian-tianan di hamu. Laos di dok matu nasida, jaga ma hamu, pasiding hamu ma nasaha holiton, ainang pemar lobi-lobi halak, dada siani artan ni ngoluna. Gabe di hatahon ma sada upasa tunasida, nin nama, suhado gogoni hauma ni sada halak namora. Jadi marhusari ma ibana di bagasan rohana songonon, aha nama bahenokku, aidang adong hasiatan ni guguni tanokki. Gabe nin nama, on ma bahenokku, hulohai nama akka sopokki, hupulin nam ma akka na umbalga, asatusi papungokku sude na tubu i rodi artaku. Jalado honokku matu tondikku, ale tondikku, nungarade godang artam. Saya manang 3 tahun, onpe, marhasonangan maho, mangan minum maho, las maroham. Alai nina debata mandok ibana, ho naluahon,
sabor ninginon maho tungguon hosam sian ho aini pinaradem tui semai songoni mana masa dihalakan napapunguhon arta di dirina anggoso mamora ibana di debata songoni masa hatna martua maakana umbege hatani debata jalana opeopsa. Amin. Dinalau mono-mono hatani debata hita meredesia buku de nomor 110 sada ayat 3 opat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri ya Tuhan untuk segala kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Khususnya pada masa-masa yang boleh kami hadapi saat ini, Engkau memberikan kekuatan kepada kami, bahkan memampukan kami untuk menjalani hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Bahkan pada malam hari ini ya Tuhan, kami melakukan ibadah sektor yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Dan sebentar ya Tuhan kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami seluruhnya. Dan kami sambut firman-Mu dengan rasa hormat dan syukur hanya kepada-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu. Pembacaan firman Tuhan kita dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Injil Yohanes pasal 1 ayat 29 sampai dengan ayatnya yang ke-34. Saya akan membacakannya buat kita semua. Demikian pembacaan firman Tuhan. Di bawah perikop, Yohanes menunjuk kepada Yesus. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika kukatakan kemudian daripadaku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku.
Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, aku telah melihat Roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang, dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah Anak Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sudah kita jalani kurang lebih 3 bulan dalam ibadah, khususnya yang boleh kita saksikan melalui rekaman yang boleh tersedia di YouTube. Lalu sudah kita jalani juga dalam kurang lebih 3 bulan ini di rumah masing-masing. Bekerja, bahkan berkegiatan, menjaga kesehatan sudah kita lakukan kurang lebih selama 3 bulan. Lalu apakah selama 3 bulan itu kita lebih dekat mengenal Yesus Kristus di tengah-tengah keluarga kita? Atau malah kita tidak mengenal? Tidak ada lagi hubungan intim. Ketika kita boleh bersama-sama dengan keluarga beribadah di rumah kita masing-masing. Apakah ibadah-ibadah yang kita lakukan selama 3 bulan ini memberikan kesaksian yang luar biasa? Sehingga kita boleh memaknai Yesus Sang Juru Selamat benar-benar hadir, memberikan keselamatan, memberkati kehidupan kita. Itu juga yang ingin disampaikan oleh Yohanes dalam pasal yang pertama ini. Di ayat 29 sampai dengan 34, bagaimana Yohanes ingin menggambarkan sosok Yesus Kristus tersebut dalam 2 makna. Dia ingin menyampaikan bahwa yang pertama, bahwa Injil Yohanes ada julukan yang dilihatnya, yang disaksikannya tentang Yesus Kristus. Yang pertama yang ingin disampaikan Yohanes, bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Ini ingin memberikan makna bahwa makna domba itu merupakan makna penyerahan persembahan yang mulia. Dan domba yang dimaksud di situ bukan domba milik dunia, bukan domba yang diurus oleh manusia, tetapi Yesus adalah sendiri milik Allah pribadi. Dan dia hadir untuk menghapus dosa dunia. Kalau dikatakan menghapus dosa dunia, berarti seluruh umat, seluruh yang percaya kepadanya sebagai persembahan, yang sudah ia persembahkan dirinya di kayu salib, maka semuanya akan dihapus dosanya. Jadi ini berbicara secara universal dalam Yohanes. Khususnya gambaran yang boleh disaksikan juga menjadi tradisi Yahudi, bagaimana domba itu menjadi tempat persembahan yang harus diberikan. Tetapi domba yang dimaksud di sini ialah milik Allah. Kehidupan itu memang milik Allah. Jadi kita semua yang hadir, semua yang boleh beribadah di rumah kita masing-masing, kita semua yang boleh merasakan anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Domba Allah sudah menghapus dosa-dosa kita. Maka harus kita upayakan sebagaimana kita boleh beribadah. Penyembahan dan persembahan itu harus kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Karena Allah sudah menghapus dosa kita melalui Yesus Kristus dan Dia sudah hadir. Maka nyatakanlah
penyembahan dan persembahan itu sebagai bukti Yesus hadir memberkati kehidupan kita, memberikan kesehatan kepada kita selama 3 bulan ini. Lalu yang kedua, Yohanes ingin menyampaikan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang ingin memberi arti memang benar bahwa Yesus adalah sosok yang memang dari Allah dan Yesus adalah anak Allah. Tidak ada anak yang lain. Hanya Yesus Kristus yang dipilih sebagai domba Allah untuk menghapus dosa manusia. Dan kalau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan, anak Allah itu disaksikan oleh Yohanes melalui roh dari langit seperti merpati dan tinggal di atasnya. Gambaran roh dan merpati ini tentu memberikan kekuatan, tentu memberikan penguatan hikmat yang kekal bagi kita. Karena Yesus benar-benar hadir, kedatangan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu bagaimana firman Tuhan yang kita baca pada malam hari ini jika kita hidupi di masa pandemi COVID-19 ini? Apakah kita menemukan hubungan intim yang erat dengan Tuhan? Apakah kita benar-benar merasakan bahwa penyembahan yang kita lakukan itu benar-benar menjadi kesaksian bahwa Yesus hadir di tengah-tengah keluarga dan kita boleh merespon kembali bagaimana Allah memberkati kehidupan kita, bagaimana Allah boleh hadir menyertai kehidupan kita. Itu yang harus kita responi selama kurang lebih 3 bulan kita menghadapi ibadah di rumah masing-masing. Tidak biasa ya, tidak biasa. Tidak berkumpul ya, tidak berkumpul. Tetapi maknanya mari kita nikmati kembali bahwa Allah ingin memiliki keluarga Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Ia memberkati keluarga kita masing-masing. Tempat ibadah bukan harus selamanya gereja, tetapi rumah keluarga kita masing-masing itu adalah tempat beribadah. Bagaimana kita boleh memiliki hubungan yang intim kembali bersama-sama dengan kita boleh berseru kepadanya di masa lalu, sejarah yang boleh menjadi pergumulan dosa kita. Mari kita sampaikan, maafkan antara suami dan istri dan juga anak-anak. Itulah waktunya kita untuk memiliki hubungan yang intim dalam penyembahan kepada Yesus Kristus itu sendiri. Jadi bukan hanya Yohanes yang menggambarkan Yesus dalam 2 sosok, yaitu anak domba Allah dan juga anak Allah. Tetapi kita juga akan menemukan kembali bagaimana sebenarnya Yesus boleh hadir di masa pandemi ini. Yesus boleh memberkati kehidupan kita ketika kita memang memberikan waktu untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini ingin menjadi renungan yang baru bagi kita. Bahwa kehadiran kita sebagai orang percaya bukan untuk membuat orang lain percaya kepada Kristus, melainkan untuk memperkenalkan Kristus kepadanya. Karena bagaimana kita bisa memaksakan orang lain untuk percaya kepada Dia yang hidup, tetapi kita tidak mengenalnya? Bagaimana kita boleh menyaksikan Yesus Kristus itu sang juru selamat, sang kasih itu kepada orang lain, sementara kita tidak memiliki hubungan yang intim kepadanya?
itu tidak akan mungkin terjadi. Tetapi ketika kita boleh beribadah, maka orang lain yang melihat sudah mengenal bahwa itu adalah anak-anak Allah yang sedang beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Jika engkau mengenal Dia, maka perkenalkanlah juga kepada orang di sekitarmu. Jika engkau mengenal Dia, maka perkenalkanlah itu kepada anak dan istri serta suamimu. Jika engkau mengenal Dia dengan baik, maka perkenalkanlah Dia. Sama seperti kita memperkenalkan diri kita kepada orang lain. Maka kehadiran kita di masa saat ini akan luar biasa memberikan dampak positif di tengah-tengah kehidupan keluarga khususnya. Saling menguatkan, saling memampukan. Karena kita sudah memperkenalkan Yesus Kristus itu sendiri di dalam keluarga kita. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, milikilah hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Melalui penyembahan dan persembahan yang kita lakukan, itu boleh menyaksikan kembali bagaimana Yesus hadir. Dan kita merasakan kembali bagaimana Yesus benar-benar berperan dalam setiap kehidupan kita. Maka keluarga Allah, keluarga kita masing-masing yang dipimpin oleh Yesus Kristus akan senantiasa memberikan anugerahnya atas kehidupan kita dan menguatkan kita di masa saat ini. Maka Tuhan akan memberkati kita semua dan Tuhan yang menyertai kehidupan kita untuk selama-lamanya. Amin, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Khususnya yang boleh kami saksikan dari Injil Yohanes. Bagaimana Yohanes ingin menyampaikan, menunjukkan dua sosok Yesus yang dikenal dalam kehidupannya. Yaitu sebagai domba Allah untuk menghapus dosa dunia. Dan yang kedua adalah sebagai anak Allah. Benar ya Tuhan, kami mempercayai itu. Bahwa Yesus yang mati di kayu salib merupakan domba Allah untuk menghapus seluruh dosa-dosa kami, anak-anak-Mu. Dan Yesus itu adalah milik-Mu dan juga anak Allah. Biarlah Tuhan, firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini boleh menguatkan kami, mengenalkan kepada kami kembali di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Dalam ibadah penyembahan yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing, tentu itu akan membuktikan bagaimana kami benar-benar memiliki hubungan yang intim kepadamu ya Tuhan. Karena di keluarga kami masing-masing, kami boleh senantiasa memperkenalkan kembali Yesus Kristus, menguatkan kembali melalui anugerah-Mu di tengah-tengah kehidupan keluarga kami masing-masing. Berkati kami seluruhnya ya Tuhan dalam menghadapi masa-masa saat ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk seluruh para lansia dari jemaat-Mu. Yang memang juga Tuhan dalam usia dan rentan mereka di masa-masa sekarang ini. Berikan kekuatan, berikan kemampuan, berikan kesehatan yang Tuhan yang daripada-Mu. Agar senantiasa para lansia yang boleh ada di tengah-tengah gereja-Mu ini boleh tetap dalam keadaan baik dan sehat. Dan senantiasa Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Bahkan senantiasa Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu
Dimanapun berada Tuhan dalam kegiatan apapun, mari Tuhan senantiasa menjagai kami, mengingatkan kami untuk tetap menjaga kesehatan, untuk tetap berpartisipasi dalam menjaga ketentraman, kedamaian di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu. Biarlah penyembahan dan persembahan yang boleh kami lakukan Tuhan, itu boleh menjadi rasa syukur dan hormat kami kepadamu. Terima kasih kami ucapkan kepadamu ya Tuhan. Kami sampaikan doa kami ini melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa kepadamu. Amin. Mari demahita sian buku ede nomor 424 ayat 3. Kita bersatu dalam doa. Segala puji dan syukur hanya kepadamu ya Tuhan. Pada malam hari ini ya Bapa, kami melakukan ibadah sektor kami di rumah masing-masing. Memberkati kami dari pagi hingga malam hari ini Bapa. Biarlah ibadah kami ini, puji-pujian dan firman-Mu yang kami dengarkan dari hamba-Mu Bapa. Engkaulah yang memberkati kami di setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau tahu Bapa di masa-masa sekarang ini, di mana kami merasa kesusahan dikarenakan pandemi COVID-19 ini Bapa. Biarlah setiap keluarga yang terdampak oleh masa-masa sekarang ini, Engkau yang berkati mereka Bapa. Dalam pekerjaan mereka, Engkau yang berkati. Dalam perekonomian kami Bapa. Banyak jemaat-Mu yang terdampak dalam masalah perekonomian, di mana keluarga lepas keluarga banyak yang merasa susah dikarenakan pandemi COVID-19 ini. Begitu juga Bapa dalam surga, pemerintahan kami dalam menanggulangi COVID-19 ini. Biarlah pemerintah kami bekerja dengan setulus hati, dan kami jemaat-Mu dapat menuruti segala perintah dan aturan yang diberikan oleh pemerintah untuk memutus rantai COVID-19 ini Bapa dalam surga. Itu juga Bapa dalam surga, para medis yang berdiri di depan untuk menanggulangi COVID-19 ini, dan para medis yang bekerja siang dan malam untuk mengobati seluruh masyarakat ataupun jemaat-Mu yang terkena COVID-19. Biarlah para medis Engkau yang berkati mereka, Engkau memberikan kekuatan pada mereka, agar mereka dapat bekerja dengan setulus hati mereka, dan mereka selalu dalam lindungan-Mu. Jauhkanlah mereka dari segala sakit penyakit, terkhusus pandemi COVID-19 ini Bapa dalam surga. Begitu juga Bapa, di bulan Juni ini pemerintah akan mengadakan new normal. Biarlah kami terkhusus di Kota Batam ini dapat melakukan ibadah kami bukan hanya di rumah masing-masing, tetapi kami kembali beribadah di rumah-Mu yang kudus ini. Begitu juga dalam pekerjaan,
dalam sehari-harian kami. Kami dapat berpergian, bekerja, beribadah tanpa merasa takut atas pandemi COVID-19 ini. Biarlah Bapa dalam surga, pada new normal di bulan ini, kami dapat melakukan ibadah kami. Begitu juga untuk seluruh para majelis di gereja kami Bapa, Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau yang memberikan kesehatan, agar kami sebagai majelis hamba-Mu Bapa, kami dapat menjalankan seluruh protokol kesehatan untuk ibadah yang akan kami lakukan di gereja-Mu nantinya. Kiranya apapun yang kami lakukan Bapa untuk berjalannya ibadah di gereja-Mu nanti, kami melakukannya sesuai dengan protokol kesehatan yang diaturkan oleh pemerintah kami. Biarlah Bapa dalam surga, kami merasa sukacita dengan new normal yang akan dilakukan pada bulan ini, agar kami dapat beribadah, bekerja, dan sesuai dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah. Engkau tahu Bapa, pada malam hari ini juga Bapa, banyak jemaat-Mu yang bekerja dimanapun mereka Bapa, sakit penyakit yang mereka hadapi. Biarlah Bapa dalam surga, Engkau yang memberkati, Engkau yang menyembuhkan jemaat-Mu yang dalam sakit penyakit. Begitu juga dalam surga, pada malam hari ini kami akan beristirahat di rumah kami masing-masing. Kami tidur hingga esok pagi kami bangun dalam kesehatan kami, dan kami dapat melanjutkan aktivitas kami kembali. Itu juga Bapa dalam surga, Engkau tahu Bapa, banyak dosa yang kami lakukan. Kiranya Engkau hapuskan dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menerima berkat-Mu. Inilah doa yang kami naikkan dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu. Amin. Maredahita sian bukuede operas sonop lonom ayat onom. Hatani debata ujahan ni haporsiota lau pasahat ton peliata, di mana tersurat di Psalmen 50 ayat 27. Manangise nama melehon hamuliateon, ido na pasangapahu, jalama ben lapang asa hupatuduhon di bana hatuaon ni debata. Amen tapasahat ma peliata. Tatanya koma peliato tu debata martangiang mahita. Hal debata amanami nama ringanan di Banua Gijang,
hu parhatopot hamidon nasian hudu harorowan ni salhut akka pasu-pasu na mauliutus. Usombon hami madison pelian nami tuho. Jalo jala pasu-pasu ma pelian namion. Asa hupake hami lau manukuli ulau ni panidangion. Paran doh pakubasion di huriam. Pake mangulu nami gabi pelian na hinalomohon ni roham. Asa parsidohot hami saluhut na parohon harajomu. Holong dohot dame di sadok portibion. Buhay marohanami marhite-hite todem. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Di bagansan guarnya nakmu Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Madok mahita, mandok tangiang alia manami. Alia manami na di banua gijang, sai pinurbadia maguarmu, sai roma harajaumu, sai saum malon roham banotongon somon na di banua gijang. Leom matuham sadarion hanguluan siapari. Sai sama rusami son panesanami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan, unang hami togion tu pangujunan. Padua mahami siang pangago. Ayuro na punang rajau, do tahun, rodia sangapon sa liling-liling na. Amen. Asi ni rohani Tuhan Yesus Kristus, dot holong satia ni debata amata, do parsoran nito di porbadia mana totong mangaramoti hamu salut na. Amen. Majelis Jemaat GKP Jemaat Khusus Batu Haji mengucapkan selamat kebaktian rumah tangga. Salam.